Selamat berjumpa kembali saudaraku yang kekasih, Jemaat Galilea dan para pemirsa yang kami kasihi. Kami akan membawakan firman Tuhan pada saat ini adalah yaitu bentuklah menurut kehendak-Mu. Saudaraku, mari kita membaca di dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku besar Tuhan akan memperdengarkan perkataan Tuhan kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, kepada Yeremia, bunyinya, masakan aku, yaitu Tuhan, tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, di tangan Tuhan, hai kaum Israel. Amin. Ya saudaraku, pada saat ini saya akan membawakan yaitu tentang bentuklah menurut kehendak-Mu. Ya saudara, kalau kita seringkali lihat yaitu di hotel-hotel yang besar, kita lihat ada guci-guci, ya guci-guci yang bagus saudaraku, di mana yang besar-besar tinggi, mengkilap saudaraku, bagus sekali. Mungkin ada lukisannya, ya lukisannya bunga atau lukisan abstrak, wah bagus sekali. Tentu kita tahu harganya sangat-sangat mahal, ya. Tapi adakah Anda tahu bahwa periuk atau bejana yang yaitu guci-guci yang mahal itu terbuat juga dari tanah liat pilihan tentunya, ya. Tapi yaitu tanah liat yang benar-benar dibentuk oleh tangan daripada sang penjunan sehingga dibentuk menjadi bejana yang indah, menjadi bejana yang bisa kelihatan indah dan mahal, tapi pasti juga akan melalui suatu proses di mana bejana itu saudaraku, ya, yang dari tanah liat yang mau dibentuk, kemudian dibentuk oleh sang penjunan melalui proses, yaitu mungkin setelah dibentuk setelah dihaluskan yaitu dengan mesin meja yang ada mesinnya, rodanya untuk menghaluskan, ya. Mungkin juga ada kerikil-kerikilnya yang harus dibuang, lalu dibentuk, dihaluskan. Dan tidak hanya itu prosesnya saudaraku, yaitu harus dibakar dengan api oven yang panas, yang tinggi 1000 derajat lebih. Oh, mungkin bisa berkata, aduh sakit, aduh panas, ya. Tapi itu adalah satu proses di mana bejana atau guci-guci itu akan menjadi satu bejana atau guci yang indah, yang bagus, yang harus lagi dilapis mungkin dengan lapisan seperti kaca sehingga bisa mengkilap saudaraku. Semuanya ada prosesnya, ya saudaraku, ya. Dan kalau kita lihat di dalam bacaan kita tadi, Yeremia adalah seorang nabi yang dipilih Tuhan sejak yaitu dari kandungan. Dia sudah dipilih oleh Tuhan menjadi seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menyuarakan suara Tuhan
kepada jemaat daripada yaitu bangsa Israel, menyuarakan tentang kebenaran, tentang teguran Tuhan. Nah, saudaraku, Yeremia dipanggil oleh Tuhan untuk dia pergi kepada tukang periuk yang sedang membuat bejana yang rusak itu di tangannya, untuk dibentuk, diproses kembali menjadi bejana yang indah. Saudara, ya di tangan sang penjunan yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, tidak ada yang mustahil. Dia sanggup untuk membentuk, ya, barang siapa yang mau percaya dan bertobat datang kepada dia, maka Tuhan akan membentuk kembali dengan kasih-Nya dari sesuatu tanah liat yang tidak berharga, tapi bisa menjadi yaitu satu bejana yang indah dan berharga, menjadi berkat buat banyak orang. Karena bejana zaman dulu adalah tempat untuk menyimpan barang-barang berharga, ataupun juga mungkin bejana yang berisi dengan air kehidupan yang bisa menyegarkan dan bisa membawa berkat, dampak berkat buat banyak orang. Nah, saudara, bagaimana ya dengan kita? Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yaitu Israel rohani, bagaimana dengan keadaan kita? Jangan sampai kita seperti orang Israel, sudah banyak ditolong oleh Tuhan, ya, di mana mereka sudah dilepaskan daripada perbudakan Mesir. Mereka dalam keadaan menderita dilepaskan oleh Tuhan. Dari kegelapan dibawa menuju terangnya yang ajaib, menuju tanah Kanaan. Saudaraku, ya, di mana Tuhan memberikan mukjizat laut Kolsom, ya, yaitu boleh terbelah oleh tangan kuasa Tuhan dan mereka boleh berjalan. Saudaraku, ini adalah satu kuasa Tuhan yang luar biasa, penyertaan Tuhan, di mana mereka yang minta yaitu mana Tuhan kasih, burung puyuh Tuhan kasih, perlindungan Tuhan juga Tuhan kasih, ada tiang awan, tiang api. Tuhan selalu memberikan mukjizatnya yang luar biasa, saudara, untuk bangsa Israel ini. Tapi bangsa Israel lupa dengan kebaikan Tuhan. Itulah sifat manusia, seringkali lupa dengan apa kebaikan daripada yang Tuhan sudah beri. Mereka menyakitkan hati Tuhan. Mereka menyembah berhala, berhala sesuatu yang ditinggikan. Ya, mungkin juga dalam kehidupan kita, kita sudah banyak ditolong oleh Tuhan dari sakit penyakit, dari problem persoalan, tapi seringkali kita lupa kepada Tuhan. Lupa untuk ibadah, lupa untuk melayani Dia. Saudara, bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Saudara, mari pada saat ini, biarlah kalau bangsa Israel mau percaya kembali dan bertobat, maka Tuhan perlihatkan kepada yaitu Yeremia, di mana bejana yang sudah rusak, yang sudah yaitu berdosa bangsa Israel. Tapi kalau mereka mau percaya dan kembali bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka ada kasih Tuhan yang akan kembali membentuk, memproses bejana yang sudah rusak untuk boleh yaitu dibentuk menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan, yang berharga, yang boleh menjadi berkat buat banyak orang. Nah, saudara, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Mari, adakah kita mau dibentuk menjadi bejana yang indah? Menurut kehendaknya, kita ini adalah tanah liat yang tidak berharga, tapi di tangan Sang Penjunan. Kalau kita mau datang, kita mau menyerahkan hidup kita bertobat, apa yang menjadi dosa-dosa kita buang.
Apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan kita buang. Maka Tuhan membentuk kita menjadi bejana yang berharga. Tuhan akan pakai kita menjadi alatnya yang luar biasa. Mari, bagaimana itu bisa terjadi? Mari kita belajar pada saat ini, yaitu melalui firman Tuhan ini. Yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi bejana yang indah, saudaraku? Yaitu yang pertama, kalau kita mau dengan kerendahan hati. Ya, dengan penuh kerendahan hati dan ketaatan, yaitu kepada Tuhan. Kita berkata, inilah hidupku Tuhan. Aku mau menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Bentuk aku menurut kehendak-Mu Tuhan. Saya tahu Tuhan Allah yang penuh kasih. Dia akan kembali membentuk hidupmu. Ya, saudara, tapi maukah kita mendengar teguran daripada Tuhan? Sehingga kalau bangsa Israel ditegur, tapi mereka tetap tegar tengkuk. Saudaraku, ya, mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Nah, saudara, Tuhan hatinya sangat disakiti dengan penyembahan berhala. Saudaraku, ya, mari pada saat ini kita mau datang kepada Tuhan supaya kita boleh menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, yang hidup menurut kehendak-Nya, sehingga kita boleh menjadi bejana yang indah di hadapannya. Tadi yang pertama dikatakan, dengan penuh kerendahan hati, kita mau taat untuk dibentuk oleh tangan Sang Penjunan. Saudara, kalau kita mau taat, kita mau mendengar akan perkataan Tuhan. Bangsa Israel tidak mau mendengar perkataan Tuhan. Tapi saat ini, biar kita mau mendengar perkataan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi bejana yang indah. Mari saudara, punyailah ketaatan kepada Tuhan, di mana yaitu kita bisa taat kalau kita punya hati yang mengasihi Dia, mengasihi sepenuh, maka kita bisa taat dan setia kepada Tuhan. Kita lihat contoh, yaitu bagaimana Yudas Iskariot adalah salah satu murid daripada Tuhan Yesus, daripada 12 murid yang dipilih, yang selalu berjalan dengan Tuhan, di mana 12 murid ini, dia salah satu adalah Yudas Iskariot. Selama 3 tahun dia sudah melihat mujizat-mujizat yang Tuhan sudah perbuat, di mana Tuhan sanggup mengampuni dosa. Dia adalah Allah. Yesus sanggup menyembuhkan orang yang buta melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang juga mati sekalipun Tuhan bisa hidupkan. Inilah kuasa Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Allah. Dia boleh melihat itu semua. Tapi sayang, ya saudaraku, sayang kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Apakah Tuhan tidak tahu kalau Yudas ini, ya dia adalah seorang yang sudah dipercaya menjadi bendahara. Mungkin dia merasa, ya tinggi hati, sombong karena aku dipercaya menjadi bendahara. Saudaraku, tapi sebenarnya perbuatannya adalah tidak berkenan kepada Tuhan, di mana dia adalah seorang pencuri. Dia menjadi bendahara, tapi seringkali dia mengambil uang di kas yang dia pegang. Dan dia juga seorang yang munafik. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Tapi Tuhan beri kesempatan untuk dia bisa menjadi murid dan percaya dan bertobat, untuk menjadi bejana yang indah. Tapi sayang, Yudas Iskariot, dia tidak mau mendengar teguran Tuhan. Dia seorang yang munafik. Ketika yaitu seorang perempuan yang mengurapi kaki Yesus, yaitu dengan minyak narwastu,
Dia berkata, sayang, minyak narwastu ini bila dijual harganya 300 keping perak, bisa dibagikan kepada orang yang tidak punya. Tapi tidak. Hatinya lain daripada apa yang diucapkan mulutnya. Dia adalah seorang pencuri. Dia tidak punya belas kasihan, tidak punya kasih. Pikirannya hanya uang. Dia cinta akan uang lebih daripada Tuhan. Saudaraku, ya. Dan sehingga dia menjual Yesus. Dia tidak punya kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kasihnya hanya uang. Dan di dalam, yaitu saudaraku, kita lihat di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Inilah Yudas Iskariot. Saudara, dia mencintai uang lebih daripada Tuhan. Hatinya, ya, sudah mencintai, punya dua tuan. Dikatakan kalau punya dua tuan, dia akan mencintai yang satu dan tidak bisa mengasihi yang lain. Di mana dia mencintai uang lebih daripada Tuhan. Sehingga dia rela menjual Yesus. Hanya dengan 30 keping uang perak harga seorang budak. Tuhan Yesus tidak ada artinya buat Yudas Iskariot. Tapi uang lebih berarti buat Yudas Iskariot. Oh, sungguh mengenaskan sekali. Sehingga dia hatinya penuh dengan iblis. Uang dan uang. Saudaraku, kalau cari uang apa salah? Tidak. Saudara, tapi jangan kita menjadi budak uang. Ya saudaraku, karena dikatakan cinta akan uang akar daripada segala kejahatan. Sebab itu, mari saudara, biarlah Yesus yang terutama dalam hidupmu. Kasih dia dengan segenap hati dan jiwamu. Saudara, jangan seperti Yudas Iskariot ini. Di mana Yudas Iskariot yang sudah juga ditegur oleh Tuhan pada malam, yaitu sebelum perjamuan malam Paskah diadakan. Maka malam itu, saudara, mereka makan bersama dan Tuhan berkata, salah satu di antara kamu akan menyerahkan aku. Ya, mereka bertanya, siapa Tuhan? Lalu Tuhan berkata, orang yang mencelupkan, yaitu di pinggan ini bersama-sama dengan aku, maka orang itulah, ya, yang akan menyerahkan aku. Orang yang mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Nah saudara, inilah, ya, Tuhan sudah berkata demikian. Dan juga Tuhan berkata, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Dan Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menjawab dengan munafik. Dia berkata, bukan aku ya Tuhan. Nah saudara, inilah seorang yang munafik. Dan juga hatinya penuh dengan iblis. Ya, mulutnya dolak-dalik saudaraku. Nah, dan kemudian masuklah iblis ke dalam Yudas dan berkata dalam Lukas 22 ayat 3. Yaitu yang bernama Yudas Iskariot ini. Lalu pergilah Yudas untuk menjual Yesus kepada imam-imam. Dia menjual Yesus, ya, dengan harganya 30 keping uang perak yang tidak berarti. Dia menjual, dia tidak mau dengar teguran daripada Tuhan.
Memang untuk bertobat, untuk mendengar teguran, itu adalah pilihan. Bagaimana kita mau ditegur oleh firman Tuhan, oleh Tuhan. Bagaimana kita tidak mau, itu adalah pilihan. Dan kita lihat bagaimana Yudas ini, yang hatinya sudah mengasihi uang lebih dari Tuhan. Dan dia juga tidak mau ditegur oleh Tuhan. Tuhan sudah menegur dia. Ya, tapi sayang, dia tidak bertobat. Dia hanya menyesal. Dan kemudian dia gantung diri, saudaraku. Lalu mungkin saudara juga bertanya, bagaimana dengan Petrus? Petrus juga sudah menyangkal Yesus 3 kali. Kita lihat bagaimana Petrus. Petrus juga sudah ditegur oleh Tuhan ketika dia sombong. Dia berkata, kalau semua ini ya meninggalkan Tuhan, dia sekali-sekali tidak. Bahkan juga Petrus juga sudah berkata, di mana dalam Markus 14 ayat 29 dikatakan, biarpun semua tergoncang imannya, aku tidak. Ya, aku tidak akan tergoncang. Dia begitu sombong, Petrus pada mulanya. Dan Tuhan berkata, Petrus, ya, yaitu aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok, 2 kali engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah saudaraku, ya, dia yang sudah dengan sombongnya berkata, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Tapi hanya dengan seorang budak perempuan dari imam besar, saudaraku, Petrus sudah ketakutan. Dan dia menyangkal Yesus. Ketika dia menyangkal Yesus dan ayam berkokok, maka dia ingat, yaitu akan teguran daripada Tuhan, kata-kata Tuhan. Tuhan menoleh kepada Petrus. Lalu Petrus menangis. Petrus menangis, saudaraku. Dia hancur hatinya. Dia ingat teguran Tuhan. Inilah Petrus. Ada perbedaan antara Petrus dan Yudas Iskariot. Petrus dia bertobat. Dia mau mendengar teguran Tuhan, saudaraku. Dan kita lihat bahwa Petrus sebagai bejana yang rusak di tangan sang penjunan, maka Petrus dibentuk kembali oleh tangan sang penjunan yang dengan kasih membentuk dia. Saudara, Petrus boleh kembali dalam kumpulan murid-murid Tuhan. Ini adalah kemurahan Tuhan. Dan kita lihat bagaimana kita bisa menjadi bejana yang indah, yang dibentuk kembali. Yang kedua, yaitu kalau kita mau rela menyerahkan diri kita untuk siap dibentuk dan tetap setia di dalam proses pembentukan itu. Nah saudara, kita lihat tadi Petrus yang sudah bertobat, dia kembali dibentuk oleh sang penjunan menjadi bejana yang sudah rusak ini, dibentuk kembali. Tapi harus mau tetap, tanah liat itu masih bisa dibentuk. Bukan sudah menjadi keras, bukan keras hati, tapi bukan tegar tengkuk seperti bangsa Israel, tapi tanah liat ini masih bisa dibentuk. Sehingga Tuhan bentuk kembali menjadi bejana yang berharga. Petrus boleh dibentuk kembali dengan panggilan Tuhan di tepi Danau Galilea. Tuhan panggil Petrus ketika Tuhan sudah bangkit, di mana Tuhan itu menampakkan diri kepada murid-murid. Tuhan
memanggil Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Tuhan bertanya. Tuhan tidak ingin kasihnya Petrus adalah kasih filio atau kasih eros atau kasih yang lain. Tapi Tuhan ingin kasih daripada Petrus kepada Tuhan adalah kasih yang benar-benar agape seperti Tuhan mengasihi Petrus. Di mana Tuhan panggil seorang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh, dia akan sedia diproses. Dia akan sedia menyerahkan diri dengan setia sampai akhir. Dan akhirnya Tuhan proses. Di mana Petrus ini terlebih dulu diberi kekuatan, dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia boleh menjadi alat, dia boleh menjadi bejana yang indah. Meskipun melalui tantangan demi tantangan. Saudaraku, dia harus masuk penjara, dia harus mengalami penderitaan. Tapi Petrus yang sudah berubah, yang sudah bertobat, yang sudah mengasihi Tuhan dengan kasih yang agape, maka dia benar-benar memberikan dirinya. Satu proses dia jalani. Tapi Tuhan memberikan dia kemenangan. Dia boleh mati untuk Tuhan. Masuk penjara pun untuk Tuhan. Mati pun untuk Tuhan. Saudara, hidup untuk Tuhan. Inilah Petrus. Saudara, bagaimana dengan keadaan kita? Adakah kita kalau diproses mungkin kita berteriak. Kita mengatakan Tuhan tidak adil. Aku sudah jadi orang Kristen, aku masih seperti ini. Ada sakit penyakit. Saudara, ketika yaitu saya mengalami yaitu sakit kanker. Saudara, seringkali rasanya aku sudah melayani Tuhan seperti ini. Tapi justru itulah proses kehidupan, proses iman yang saya harus lalui. Dan disitulah dengan iman kepada Tuhan bersama suami, saya boleh mengalami kuasa Tuhan. Saya boleh disembuhkan. Itulah mujizat. Tuhan beri perpanjangan umur saya untuk saya boleh melayani Tuhan. Di situ saya boleh mengalami pengalaman bersama kasih Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya. Untuk saya boleh menjadi bejana yang indah. Untuk saya boleh memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan. Petrus juga memenangkan jiwa buat Tuhan. Sekali berkhotbah 3.000 orang boleh bertobat. Dan banyak jiwa boleh dimenangkan oleh Petrus. Saudara, bejana itu boleh menjadi berkat. Karena ada aliran daripada sungai Roh Kudus. Saudara, pada mulanya memang saya itu sangat takut untuk menjadi hamba Tuhan. Untuk menjadi istri seorang pendeta. Tapi Tuhan panggil saya terus. Dan ketika saya menyerahkan diri, Tuhan itu luar biasa. Untuk menjadi hamba Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan. Ada banyak sekali kesaksian. Di mana saya akhirnya boleh membuat gereja Galilea ini. Sebab itu jemaat Galilea, dengan penuh air mata, kita sebagai gembala mendirikan gereja Galilea ini. Biarlah saudara semua harus tetap setia, mengiring Yesus, memikul salib dan menyangkal diri. Mengikut Yesus dengan setia di Galilea. Karena dengan susah payah sudah didirikannya. Dan memang ini adalah kehendak Tuhan dengan adanya gereja Galilea. Di mana Tuhan akan berbicara banyak di dalam gereja Galilea. Mujizat banyak terjadi di Galilea. Kuasa Tuhan banyak terjadi di Galilea. Sebab itu mari saudara, kita akan bersama-sama bergandengan tangan jemaat Galilea.
untuk kita bersatu membesarkan pekerjaan Tuhan di Galilea. Tuhan yang akan memberkati. Meskipun dalam proses-proses mungkin saudara sudah melayani, tapi seringkali ya banyak sekali tudingan. Memang saudara, kalau seseorang itu menjadi yaitu penonton bulu tangkis, seringkali berkata, waduh goblok, nggak mau nyemet, nggak mau, ya begitu saja nggak bisa. Padahal belum tentu kita main bisa, saudara. Itulah penonton. Ya, saudara, jangan kita menjadi yaitu jemaat yang suka hanya menjadi seorang penonton, tapi jadilah yaitu jemaat Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, yang melayani Tuhan dengan hati yang mengasihi dan sepenuh. Dan juga saya ingatkan kepada semua pelayan Tuhan bahwa melayani Tuhan ini bukan panggung sandiwara di atas, tapi kita melayani Dia adalah Tuhan di atas yang berkuasa. Allah kita Yesus, Allah yang penuh kuasa, juru selamat. Barang siapa yang setia sampai akhir dalam proses iman, maka dia akan menerima keselamatan dan juga mahkota kehidupan. Dalam Wahyu 2 ayat 10c dikatakan bahwa barang siapa yang setia sampai akhir, dia akan menerima mahkota kehidupan. Mari saudara, jadilah orang yang tetap setia melayani Tuhan dalam keadaan apapun, dalam proses-proses kehidupan. Mungkin saudara saat ini sedang mengalami goncangan, problem ekonomi, sakit penyakit, tapi ada tangan Tuhan yang selalu menyertai. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, jangan takut sebab aku juru besar Tuhan besertamu. Jangan bimbang sebab Tuhan itu Allahmu. Tuhan akan meneguhkan kita. Tuhan akan menolong kita dan akan memegang kita dengan tangannya yang membawa kemenangan. Saudara, di tengah-tengah kesusahan, kesulitan, kita yang sedang diproses, keluarlah sebagai pemenang, menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Bejana yang berharga, yang begitu mahal, di mana kita sebagai tanah liat boleh dibentuk menjadi bejana yang berharga. Mari saudara, ya, dan untuk menjadi bejana yang tetap indah, juga ada satu lagi yang ketiga, di mana kita harus menjaga hidup kita untuk tetap bejana itu bisa bersih. Bejana itu bisa tetap bersinar. Kalau bejana itu tidak dijaga, penuh dengan debu, penuh dengan kotoran yang menempel, bejana itu sudah tidak indah, tidak bisa bersinar. Tapi kalau bejana itu dijaga, tetap bersih, tetap bisa bersinar, saudara, maka indah sekali, ya, bejana itu menjadi bejana yang indah. Bagaimana kita bisa bersinar, saudaraku? Ya, bagaimana kita bisa bersinar kalau hidup kita bersih? Dan itulah yang menjadi kehendak Tuhan, di mana Tuhan menjadikan kita dalam Kejadian yaitu 1 ayat 26 dan 27, yaitu Tuhan sudah menjadikan kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Itulah maksud tujuan Tuhan. Bagaimana, apakah karakter Kristus itu sudah ada dalam hidup kita, di mana kita dibentuk menjadi bejana yang indah, yang sesuai dengan gambar dan yaitu gambar dan yaitu diciptakan menurut gambar daripada Tuhan.
Bagaimana, apakah kita sudah hidup sesuai dengan kehendak-Nya? Dimana kalau karakter Kristus itu ada dalam hidup kita, maka kita bisa menyinarkan terang kasih Tuhan, menjadi garam dan terang buat dunia. Kita bisa menyinarkan kasih Tuhan karena karakter Kristus ada dalam hidup kita. Saudara, mari di dalam Amsal 4 ayat 23 kalau tidak salah, dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita menjaga, hidup berjaga-jaga untuk tetap bersih, hidup tetap benar di hadapan Tuhan, dan memiliki karakter Kristus, menjadi bejana yang indah dan bersinar, di mana nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua, saudara. Mari, biarlah kita semua saat ini, yaitu mau penuh dengan kerendahan hati, untuk kita mau taat dalam tangan Sang Penjunan, untuk dibentuk, di mana kita punya kasih kepada Tuhan yang terutama, sehingga kita mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, sehingga kita bisa taat dan setia, yaitu juga dalam proses-proses di mana seringkali bejana itu harus mengalami proses yang mungkin tidak enak buat kita, yaitu dihaluskan. Setelah dibentuk, dihaluskan, harus dipanggang. Wah, itu sesuatu yang tidak enak. Tapi proses untuk kita bisa menjadi bejana yang indah. Maukah kita rela? Maukah kita tetap setia di dalam proses iman kepada Tuhan, sampai Tuhan datang menjemput kita, dan kita tetap hidup berjaga-jaga, hidup tetap benar di hadapan Tuhan menurut kehendak-Nya, dan bisa memancarkan kasih Tuhan kepada sekitar kita, kepada dunia yang dalam kegelapan. Kita boleh menjadi saksinya yang memberitakan kabar kesukaan, yaitu keselamatan Tuhan, dan banyak jiwa dimenangkan. Kita boleh menjadi pemenang. Amin, saudara. Haleluya, puji nama Tuhan.